tentang program studi yang dia pilih. Ya, yang saya maksud dengan utuh itu pertama beban belajar. Harus paham betul itu. Jangan sampai beban belajar itu tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nanti akan DO dia. Hati-hati. Kan gini ya, orang itu kalau masuk kuliah itu yang dipikirkan pertama adalah setelah selesai. Semua begitu. Saya mau masuk kedokteran supaya jadi dokter, kan begitu kan. Saya mau masuk fakultas ekonomi supaya jadi pengusaha. Itu umumnya begitu. Nah, jarang sekali orang itu melihat beban belajar. Padahal untuk mencapai tujuan akhir itu sangat ditentukan oleh proses pembelajaran. Disinilah peran yang mengetahui beban belajar. Itu yang pertama kan. Jadi mestinya dia pahami, kalau perlu dia cari kurikulumnya. Mampu nggak dia masuk ke situ gitu kan. Ini semua masuk kedokteran semua, masuk akuntansi semua. Padahal belum tentu dia punya bakat di situ, punya potensi di situ. Satu. Yang kedua, memang pendidikan itu outputnya adalah perkembangan dirinya sendiri. Dia juga memahami kalau saya masuk ke sini, nanti ujungnya saya mesti kerja di mana, saya mesti jadi apa. Dia pahami. Jangan sampai setelah dia tamat dari program studi itu, nanti dia justru tidak mengembangkan ilmunya, jadi sia-sia pendidikan itu. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan itu, tapi jumlahnya tidak signifikan. Umpamanya insinyur pertanian jadi politikus, gitu kan. Ada saja begitu. Sarjana pendidikan jadi pengusaha genteng, ada saja begitu kan. Tapi itu tidak signifikan. Tapi umumnya mereka menekuni bidang ini. Jadi dua itu menurut saya. Artinya dalam tentang program studi itu. Nanti outputnya dia akan punya peluang kerja di mana, kemudian beban belajar itu yang paling penting. Kan orang tua tuh cenderung yang dilihat cuma outputnya aja, tanpa melihat beban belajar. Sehingga yang ditumpukkan kedokteran, bahasa Inggris, kemudian akuntansi, itu yang paling besar kan. Padahal kadang-kadang anaknya nggak mau. beban belajar itu maksudnya gimana, Pak? Ya, karakteristik kurikulum yang ada pada program studi itu dengan Kejiwaannya. dia, dengan kemampuan dia, gitu kan. Itu mesti disesuaikan. Kalau tidak, dia akan kesulitan mengikuti program pendidikan di program studi. Walaupun keinginan untuk menjadi sarjana dalam bidang itu kuat, tapi kan ada kemungkinan dia gagal. Satu klik finalisasi boleh diubah dengan catatan tetap berkoordinasi dengan saya. Tetap saya dilapori gitu. Jangan sampai kamu mau ubah sendiri untuk menghapus data kamu. Ya, jangan sampai lah seperti itu. Broadcast tadi intinya bahwa kalian segera untuk bisa rename dan mengisi file C2. C2 itu file yang saya sudah serahkan ke kamu, kemudian kamu isi, kemudian kamu serahkan lagi ke saya. Dan itu segera, Pak, kapan segeranya? Tepatnya besok lusa, Senin depan, Selasa, Rabu sebelum tanggal 30 saya kasih batas deadline itu. Kalau-nya nggak usah lama-lama. Ya, lalu tahun 2015 sampai udah 16, udah 1 tahun ya tinggal. Apa yang mau ditanyakan tadi silakan. BC Pak Ato sudah selesai tadi. Pak, tadi kan di situ ada tulisan training. Nah itu yang udah. Yang sudah dituliskan rename dan resize itu yang dituliskan kelas, yang sebelah kanannya itu yang ini berarti yang sudah. Berarti kalau misalkan kelas kamu belum menyetorkan ke saya padahal sudah belum disetorkan, atau mungkin kemarin terkait saya karena menggunakan font kecil semua bukan font besar, maka saya kembalikan, maka dianggap belum. Apalagi? Pak, benar nggak rumor kalau misalnya nilai UN itu mempengaruhi SNM? Bukan rumor, memang nyatanya gitu. Nilai UN itu berpengaruh, terutama kalau misalkan kalian tidak lulus ujian langsung dibatalkan. Sudah diterima misalkan nih, tapi pending nih, sudah diterima di UGM, lalu kemudian tiba-tiba kamu gagal UN-nya, itu langsung di cancel oleh panitia SNPTN. Bukan rumor, itu memang nyata. Ada lagi? Pak, jadi kalau misalkan tiba-tiba pengen pindah jurusan itu langsung bakal begitu sudah masuk datanya di saya, PDSS C2-nya sudah masuk di saya, konsultasi lagi dengan ayah proses setelah SNM.